Halo Sobat Argia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. kali ini kita lagi bersama Pak Wawan nih, selaku owner Argia ya Pak ya. Ya. Nah, kita mau belajar tentang apa sih model, apa Pak? Bisnis model kanvas ya, Oh ya, BMC. Nah, Pak, BMC itu sebenarnya apa sih Pak? Oke, ya luar biasa nih ya Mas Kitah ya. Ya BMC ya atau bisnis model kanvas ya. Kita mungkin sering mendengar ya tentang apa namanya kata-kata itu ya BMC bisnis model kanvas Iya, gitu kan iya. yang memang ini ada kaitannya dengan bisnis gitu Iya. ya. Nah apa sih sebenarnya BMC ini ya atau bisnis model kanvas ini ya. Nah BMC ya Sobat Argia ya. BMC adalah sebuah konsep model bisnis sederhana yang dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan Yves Spignier dalam tulisannya Business Model Generation. Oh, Seperti itu. Itu kalau apa namanya istilahnya apa ya? Ya definisinya gitu Oh, kali ya. di definisi. Nah, Iya, definisinya. iya, iya. Tapi apa sih sebenarnya apa namanya bisnis model sendiri gitu kan? Iya, Pak. Nah, jadi kalau tadi BMC itu kan memang lebih ke arah apa namanya semacam penggambaran sebuah model bisnis yang simple. Nah, tapi apa sih model bisnis itu gitu kan? Nah, model bisnis ya itu didefinisikan sebagai model yang menjabarkan bagaimana sebuah perusahaan bergerak dalam mendapatkan keuntungan. oh, paham Pak. Mungkin itu penggambaran simpelnya gitu ya Pak? Iya betul. Jadi ketika bagaimana sebuah bisnis berproses, gitu Iya. kan, dia apa namanya berjalan. Iya. Nah, itu bisa digambarkan dalam model bisnis ini gitu. Oke, Nah, oke. begitu. Nah, itu Sobat Argia, jadi itu tadi mungkin definisi dari BMC ya, Iya, Pak. betul, Nah, betul. kalau BMC sendiri biasanya digunakan untuk apa sih, Pak? Bisa digunakan untuk apa gitu? Ya, jadi BMC ini gitu ya, Sobat Argia gitu ya. BMC ini bisa digunakan untuk menyusun model bisnis sebuah perusahaan atau organisasi. Baik perusahaan yang berorientasi keuntungan ya, ataupun yang tidak apa ya, tidak berorientasi keuntungan atau non profit ya. Oh, Itu bisa ya. iya, Jadi seperti kayak organisasi sosial, kemudian lembaga-lembaga Lembaga sosial juga. sosial, intinya pokoknya hal-hal yang bahkan mungkin kayak apa ya tempat ibadah masjid dan sebagainya itu Iya, juga bisa iya. dibikinkan BMC ini bisa bahkan mungkin ketika kita dari sebuah organisasi kayak sekolahan, Iya. OSIS gitu ya Bisa itu juga dibikin. bisa ya. Jadi BMC ini memang bisa digunakan untuk membuat model bisnis apapun ya. Nah di dalam BMC ini ya Sobat Argia gitu ya, ini memang sebuah model bisnis ya itu ditampilkan dalam satu lembar kanvas yang berisi di sana ada 9 elemen atau 9 kotak di situ. Jadi BMC ini memang sebuah tool gitu ya, sebuah Iya. alat ya yang memang diciptakan tadi oleh Yves Spignier dan Alexander Osterwalder gitu ya, Oh, iya. untuk memudahkan pemilik bisnis Iya. melihat bagaimana bisnis itu berjalan atau organisasi itu berjalan. Nah, nanti digambarkan dalam bentuk 9 kotak. 9 elemen Nah, tadi. 9 elemen atau 9 kotak ya. Dalam satu kanvas. Dan satu kanvas ya. Iya, Nah, di apa aja tuh ininya kotaknya gitu kan. Iya, Nah, iya. kotaknya Sobat Argia gitu ya di BMC ini yang pertama nanti ada namanya key partners ada di sana. Ada namanya key activities, ada key resources, ada value proposition, ada customer relationship, ada channel, ada customer segment, ada cost structure, dan ada juga revenue stream. Jadi ada 9. Dan 9 posisi ini nggak boleh Diubah, ditauti. Pak. Ya, Oh. nggak boleh ditauti. Udah pakemnya udah gitu. pakem, udah paten gitu ya. Iya, Ini iya, benar-benar sudah memang apa ya, udah di format seperti itu. Jadi kita nggak bisa apa namanya ngutang-ngatik lagi. Ngotak-ngatik Nah, lagi. gitu. Nah, Pak, mengapa perusahaan atau bisnis itu harus menggunakan BMC, Pak? Ya, jadi kenapa harus pakai BMC gitu ya, Iya. perusahaan atau organisasi gitu ya. Yang pertama ya, Sobat Argia ya, membuat diskusi bisnis lebih terstruktur. Jadi akan lebih terlihat tuh ya. Jadi karena udah tergambarkan dalam 9 kotak Elemen tadi. ya. Yang kedua, bisa dipakai untuk semua jenis model bisnis, traveling, restoran, hotel, perkebunan, mining ya. Apapun itu ya, itu bisa. Yang ketiga, mempercepat proses analisa kekurangan dan kelebihan bisnis yang akan atau telah dijalankan. Jadi di sini mungkin kita pernah tahu ya ada analisis SWOT iya. gitu ya, Iya, iya, Pak, analisa SWOT gitu ya. Iya. Ini bisa udah masuk ke dalam
BMC ini. Nah, jadi sudah termasuk di situ. Oke. Udah enak, kita nggak perlu lagi bikin SWT yang terpisah. Nah, di sini ya. Yang keempat, mengetahui penempatan konsumen dengan produk yang ada dalam bisnis kita. Nah, jadi kita akan lebih mudah mengetahui sebenarnya konsumen kita siapa aja sih gitu kan. Terus mereka harus kita kasih apa aja sih gitu ya. Nanti akan enak banget. Yang kelima ya, tentunya memudahkan pemilik usaha dalam menentukan strategi bisnis ke depannya. Nah, jadi kita itu ketika udah bangun BMC, ini kayak blueprint. Jadi udah kayak blueprint kita tuh jadi kita apa ya, sebagai pemilik bisnis kita jadi lebih terarah gitu. Kita jadi lebih terarah. Mau ngapain udah tahu gitu ya, Pak? Kita mau kan kita mau ngapain udah tahu gitu kan. Jadi sudah apa namanya ya, udah jadi enak banget itu. Jadi nggak blank kita. Nggak bingung bahkan nanti suatu hari nanti ketika kita misalnya apa namanya ya, istilahnya lupa ya dengan arah bisnis kita, nanti kita bisa kembali lagi ke track yang betul hanya dengan melihat BMC-nya. Oh iya ya, aku salah kemarin ya. Kenapa ke sini ya? Harusnya ke sini. Jadi BMC ini gini. jadi BMC ini bisa membantu mengingatkan kita. Nah, begitu. Nah, dalam BMC ya Sobat Argia gitu kan. Nanti kita bisa mulai pengisiannya gitu kan. Nanti dari istilahnya itu satu kotak di situ ya. Nah, namanya adalah value proposition. Oh benar Pak, berarti itu yang BMC itu bikinnya harus berurutan gitu Pak? Ya, harus berurutan dia. Berurutan dan itu kita mulai dengan value proposition di tengah-tengah. Jadi kalau Anda lihat BMC, ada 9 kotak gitu kan, value proposition itu ada di tengah-tengah. Jadi mata kita fokus dulu ke tengah-tengahnya dulu aja. Ya, di tengah ini ada namanya value proposition, itu kita isi dulu. Ya. Nah, apa sih gitu ya? Value proposition ini gitu sebenarnya gitu kan ya. Nah, jadi value proposition ini lebih ke arah hal-hal unik apa sih yang ada dalam perusahaan kita. Atau kenapa sih pembeli harus membeli produk kita? Harus ke kita gitu ya. Kenapa sih customer dia harus berlangganan di kita? Intinya value proposition ini gitu kan, ini memang lebih ke arah sebuah nilai-nilai yang paling penting di dalam usaha kita yang menonjol artinya mungkin ya kelebihan fitur-fiturnya gitu kan, fasilitas istilahnya kenapa sih orang harus ke kita. Nah, ini habis ini mungkin akan saya tunjukkan nih Mas kita gitu kan. Siapa? Contoh gitu ya. Contoh BMC, contoh pengisiannya biar Sobat Argia nggak bingung gitu kan. Karena kalau ngeliat kayak gini kan bingung, aduh ini apa sih gitu kan. Yang mana sih Pak? Yang mana sih, dan kita bingung apa sih di value proposition, apa sih customer relationship, apa sih channel gitu kan, apa sih customer segment, kayak activities, kayak resources, kayak partners, cost structure, revenue, kita nggak tahu kan, bingung lah kita ya. Mereka cuma ngawang-ngawang aja gitu kan. Jadi nanti abis ini Pak Wawan mau ngasih tahu ke Sobat Argia semuanya nih. Nah, apa sih cara pengisiannya gitu ya. Iya Pak. Nah, ya ini contohnya gitu ya. Ini contohnya ada sebuah bisnis ya, namanya Zaidan Mall gitu ya. Jadi di atas kita tulis Business Canvas Zaidan Mall. Zaidan Mall ini adalah sebuah mall online yang menjual kebutuhan perlengkapan haji dan umroh. Mall online. Toko online. Nah, gitu ya. Yang menjual perlengkapan haji dan umroh. Misal kita mau usaha toko online perlengkapan haji dan umroh gitu kan. Nah, kita akan gambarkan nih bagaimana bisnis dari toko perlengkapan haji dan umroh online ini berjalan. Siap. Yang pertama kita isi dulu dari mana? Dari namanya tengah tadi ya kan? Yang value proposition. Nah, apa sih value-nya di toko ini gitu kan? Yang pertama menyediakan paket perlengkapan haji dan umroh langsung masuk koper, langsung berangkat. Nah, kita bisa tulis seperti itu karena mungkin mungkin toko ini sangat berbeda dengan toko yang lain. Ketika Anda belanja di toko Zaidan Mall ini gitu kan, Anda tuh nggak perlu lagi mengelis paket apa aja yang harus Anda bawa. Nggak perlu bingung mau nulis apa. Nggak perlu bingung, nggak perlu googling, tinggal datang ke toko onlinenya gitu kan, ambil aja paketnya, ya kan udah ada harganya semua, udah lengkap. Nah, nanti barangnya nyampe ke tempat Anda, udah langsung masuk koper, langsung berangkat, udah selesai. Simple ya. Nah, itu value yang pertama yang kita bisa tuliskan. Itu contoh value-nya. Ya. Kemudian yang kedua gitu kan, kita bisa tuliskan menyediakan paket oleh-oleh haji dengan harga bersaing. Nah, itu kan juga value ya. Harganya bersaing, harganya mungkin lebih menarik gitu kan, atau ada bonusnya. Nah, ini ya contoh aja gitu kan, untuk di sisi value proposition-nya gitu ya. Nah, yang kedua, setelah kita selesai ngisi value proposition, yang kedua kita akan ngisi namanya customer segment, ya. Nah, customer segment ini apa sih? Customer segment itu adalah siapa sih pangsa pasar kita, siapa sih konsumen kita, siapa sih yang butuh produk kita,
Siapa sih yang butuh solusi atas layanan kita? Oke, Nah, ini iya, kita isikan di customer segment. Nah, di sini customer segmentnya adalah calon jemaah haji dan umroh yang sedang mempersiapkan kebutuhan ibadah ke tanah suci, namun tidak ingin ribet. Nah, yang email tinggal satset gitu. betul ya kan, tidak ingin ribet dalam menyiapkan segala kebutuhan keberangkatannya. Iya, Nah, itu karena memang ya mungkin ada yang mau ribet itu ya. Iya, pengen nyiapin sendiri. Tapi ada juga yang, aku pokoknya mau cepet, mau instan. Iya. Nah, itu yang kita di situ yang kita sasar ya. Jadi yang kita isi kedua setelah value proposition adalah customer segment ini. Segmennya. Ya, yang kita di sana menganalisa siapa sebenarnya pangsa pasar kita. Pasar. Mereka butuh apa, ya kan? Dan solusi apa yang mungkin nanti kita bisa selesaikan dengan value proposition kita ini. Nah, jadi value itu semacam value proposition itu solusinya gitu loh. Solusinya. Nah, solusi dari masalah mereka. Nah, gitu ya. Nah, baru kemudian yang kita isi berikutnya adalah channel. Ya, channel harus kita isi. Kenapa? Karena channel inilah yang nanti akan mendeliver, ya akan mendeliver value proposition ini ke customer segment. Artinya apa? Channel ini dia itu berfungsi semacam kayak ya jalur pemasaran kali ya kan? Jalur pemasarannya. Jadi kan medianya. Gitu ya? Artinya kan orang-orang di luar sana yang menjadi customer segment kita, kan mereka tuh nggak tahu kita, ya kan? Nggak tahu, nggak tahu mas kita ya, namanya juga mas kita gitu. Tapi karena mereka kan nggak tahu usaha kita gitu ya, nggak tahu usaha kita. Nah, maka kita butuh namanya channel ini adalah strategi untuk mendeliver atau untuk istilahnya membuat orang itu tahu apa sih value kita gitu. Di dalam bisnis kita itu apa sih value kita. Nah, akhirnya mereka tertarik buat membeli. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan strategi pemasarannya atau channelnya, ada website, marketplace ya, Google My Business, sosial media, Google Ads dan seterusnya ya. Nah, jadi channel ini sebenarnya kalau saya ngomong itu pemasaran itu sebenarnya masih terlalu apa ya? Istilah kalau channel itu bukan hanya pemasaran sih nantinya gitu ya. Tapi lebih ke arah bagaimana value itu bisa terdeliver ke customer segment. Apapun yang kita lakukan di situ, kita isikan di channel. Nah, kemudian setelah kita isi ke channel, kita isi yang namanya relationship atau customer relationship. Apa sih itu gitu kan? Itu adalah strategi bagaimana kita bisa menjaga relasi dengan para customer kita. Jadi biar customer kita nggak lari, ya kan? Biar masih sama kita. Nah, gitu, sama kita, ya dengan cara apa? Misalnya program giveaway atau dia untuk pelanggan, ada diskon khusus. Nah, itu kita bisa isikan di customer relationship ya. Nah, setelah ini selesai, bagian ini selesai, kita isi yang sebelah kiri ya. Pindah ke kiri. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari namanya key activities dulu. Loncat lagi. Nah, loncat lagi ke key activities ya. Apa sih key activities gitu kan? Key activities ini adalah kegiatan kunci dalam bisnis kita. Kegiatan kunci dalam bisnis kita. Jadi kalau di dalam kegiatan kunci ini istilahnya mati atau dia berhenti, maka bisnis kita akan mati. Nggak jalan. Nah, maka activities itu adalah benar-benar hal kunci, hal utama yang harus dilakukan. Apa di situ? Nah, kalau Zaidan Mall yang melakukan pemasaran dan penjualan produk perlengkapan haji dan umroh ya secara online. Nah, karena kan memang aktivitas utama kan itu kan, melakukan pemasaran. Kalau online penjualan, nggak promosi ya mati. Ya, bener, ya kan. Nah, dan Zaidan Mall ini hanya toko, dia bukan pabrik, maka dia nggak produksi. Beda kalau misalnya Zaidan Mall adalah pabrik. Dia produsen perlengkapan haji dan umroh, maka kreativitasnya ya makan produksi, lakukan kegiatan produksi. Misalnya Anda buka usaha warung makan, ya kan, BMC-nya kan, bikin kreativitas kan, ya tentunya Anda harus melakukan produksi untuk bikin makanan dulu kan. Nah, plus juga ada pemasarannya, nggak cuma pemasaran tok. Tapi ada produksi di situ. Ada produksinya. Nah, tapi kalau ini karena kami Zaidan mau lebih ke arah jual perlengkapan haji dan umroh aja secara online. Dan kita nggak produksi ya, kita terus ini aja, ya kan? Nggak perlu ada kata-kata produksinya di situ, ya. Nah, ada namanya key resources. Apa sih key resources itu? Itu sumber daya kunci yang mendukung key activities, yang mendukung kegiatan kuncinya. Nah, yang mendukung kita di bisnisnya di bisnis tadi. Apa aja? Ya bisa jadi di sana ada manusianya, ada customer service-nya CS, ada web developer karena kita toko online, ya kan? Ada di sana untuk ngiklan, advertiser, ada untuk bikin konten dan seterusnya. Nah, yang kedua kita ada yang namanya teknologi, ada website di situ. Karena kita pakai online kan ada webnya di situ, ya kan? Dan bahkan mungkin ada intelektualnya, bisa jadi mungkin hak mereknya, hak patennya itu juga bisa. Tapi kalau untuk penjualan online ini aja cukup.
Ya kan, karena kita nggak ada produksi. Iya. Kalau produksi biasanya nanti ada hak paten, ada hak merek. Nah, Oke, gitu oke, dia, oke. ya kan? Iya. Nah, kemudian kita isikan key partners. Apa key partners? Key partners itu adalah mitra kunci. Mitra kunci dari bisnis kita ini biar apa? Biar bisnis kita ini dia terus naik. Dia terleverage. Oh iya. Ada nggak adanya key partners sebenarnya mungkin bisnis kita nggak akan mati. Tapi kalau nggak ada key partners, Nggak naik. nggak naik. Oh Kita mungkin ya akan berhenti, sulit malahan ya, sulit. Contohnya apa? Ketika di Zaidan Mall ini gitu kan, kita nggak punya supplier produk makan haji dan umroh, ya kita ya bingung. Mau ngapain? Stoknya mungkin udah mau habis kan? Iya. Wah harus kalau nggak ada supplier harus gimana? Ya sebenarnya kalau nggak ada supplier bisa sih kita tinggal beli order ke Sendiri. toko lain, Iya. bisa sih tanpa supplier ya. Tapi Iya. kan nanti harganya mahal. Iya. Ya nggak, harganya mahal toh. Jadi beda lagi. Nah jadi keuntungannya dikit. Tapi ada supplier, nanti harganya grosir, kan enak. Udah enak. Murah, ya toh? Udah jadi partner sekarang Betul ini. sekali. Kemudian ada juga supplier produk oleh haji, dan tentunya ada ekspedisi. Kan Oh, kita sebagai butuh mitra kan, kirim-kirimnya, kirim-kirim. iya. Malah kalau nggak ada ekspedisi gimana? Iya, Ya kan? iya, Nah, iya, mau benar, ngirimnya benar, tuh, benar. ya enggak? Nah, itu dia butuh itu ya, di Key Partners butuh ini ya di dalam bisnis online. Siap. Nah, baru kemudian kita isi yang bawah. Ada namanya cost structure. Apa sih cost structure ini? Ini lebih ke arah struktur-struktur biaya yang akan keluar di dalam bisnis kita ini. Ya kayak Yang gaji kita karyawan, keluarin. nah betul gaji karyawan, sewa tempat, ya, listrik, internet, ya, dan seterusnya, ya. Ada biaya iklan, Buat ya, iklan dulu untuk lagi. iklan, ya, ada apa namanya dan seterusnya, ya, istilahnya Iya. hal-hal yang biaya-biaya di situ. Nah, jadi Mas Kita, ya, Iya, Pak. setelah kita isikannya cost structure, Iya. kita selesaikan itu gitu kan, maka sekarang kita akan isi yang namanya revenue stream, yang ada di sebelah kanannya cost structure. structure. Ya. Apa sih ini revenue stream itu? Ya, revenue stream itu kotak yang berisikan nanti itu kita tuh bisa dapat uang dari mana? Oh, uang Penghasilan, yang masuk. uang yang masuk. Iya, Nah, kalau iya, cost iya. structure itu yang uang yang keluar, Keluar. biaya-biaya Oke, gitu kan. oke. Tapi kalau revenue stream itu lebih karena penghasilannya. Nah, kalau di Zaidan Mall ini kita bisa isi gitu kan. Iya. Revenue streamnya dari mana? Dari paket dari penjualan paket Haji. perlengkapan hajinya. Oke. Yang kedua dari penjualan paket perlengkapan umroh. Karena haji dan umroh kan beda ya. Iya, Pak. Haji punya musim sendiri, Umroh umroh punya ada musim sendiri. sendiri gitu Oke. kan. Nah, yang terakhir kita bisikan dari mana? Dari penjualan paket Oleh-oleh. oleh-oleh hajinya. Oke, Karena oleh iya, haji iya, ini iya. walaupun umroh pun, Iya. ternyata orang itu masih nyarinya juga oleh haji. Oke. Karena kalau orang udah berangkat ke tanah suci gitu Iya. kan, pulang nggak bawa oleh kan berat nanti ya. Iya, nanti ditanya sama. Atau sama tetangga-tangganya, bahkan Iya. udah pamit kan, aku Iya. mau umroh nih gitu ya. Tapi ternyata nggak bawa Nah, bawa oleh-oleh gitu ya. Tapi walaupun dia umroh, ada sebetulnya juga lucu, tetap oleh haji gitu. Oleh-oleh Kan kayak haji oleh umroh, judulnya. oleh umroh kayak kurang sip ya. kurang sip Didengar ya. masih kurang Ini oleh haji asing ya. ya. Dari Arab ya gitu ya. Iya. Nah itu ya, jadi ini cara mengisinya di sisi apa namanya BMC gitu ya. Iya. Dan sudah bisnis akhirnya apa? Kalau kita lihat di sini gitu kan, dalam satu kanvas doang, Iya. dalam satu gambar doang, kita bisa melihat bagaimana bisnis ini berjalan. Oh iya sih Pak, soalnya dari awal sampai akhir itu udah dijelaskan. Iya, ya udah sama jelaskan BMC-nya. semua, ya kan? Iya, iya. Apa itu value-nya, Iya. ya kenapa pembeli harus beli produk kita, siapa customer-nya, gimana strategi pemasarannya, Iya. ya kan? Siapa Atau partner kita. siapa partner kita, bagaimana kita dapetin uang gitu ya, Iya. biaya-biayanya, Yang kita keluarkan. bagaimana kita bisa menjaga pelanggan, Nah, loh lengkap loh. lengkap, Apalagi udah kira-kira ayo? Oh ya kan lengkap. Iya. Lengkap Udah ini. tinggal pakai aja. Udah tinggal pakai dan kita wes apa ya? Dengan kita bikin BMC kita jadi kebayang nih. Iya. Nanti bisnis kita mau ke arah kemana nih? Mau ngapain juga udah tahu gitu. Misalnya ya. Anda punya toko kelontong gitu kan. Iya. Mungkin selama ini Anda masih pasrah aja. Dapat uang dari ya pokoknya ada penghasilan gitu kan. Jadi pokok dari bati-batinya Nah, gitu. tapi ketika Anda analisa pakai bisnis model canvas, maka toko kelontong Anda akan naik level. Anda akan bisa analisa, oh iya ya, harusnya ini, harusnya ini. Gitu ya. iya, Nah, ini iya, contohnya seperti ini ya. Nah, sebenarnya sih saya masih ada satu contoh lagi sebenarnya, gitu kan. Tapi ini cepat aja gitu ya. Nah, ini contohnya bisnis model canvas si Gojek. Oh, Nah, seperti ini. Saya nggak akan terangin, nanti sahabat Argia lihat bisa aja ya. langsung lihat sendiri. Lihat sendiri ya. Biar sambil itu Pak, coba menelaah sendiri. Ya, menelaah sendiri gitu ya, Oke, sambil oke, cuma oke. memahami gitu kan. Iya. Nah, kenapa seperti ini gitu kan? Oke. Nah, kalau yang bingung, ada yang bingung, nggak apa-apa nanti silakan komen gitu kan. Iya, Nah, bisa silakan tanya ke komen kita. atau nanti nanya ke kita ya. Oke. Nanya ke Mas Kita, tanya ke kita.
ke jenengan. Oh. Saya belum tahu. Ya Mas Kita soalnya ya. Masih, Wah. masih belajar. Oke, paling gitu ya Mas Kita ya. Iya, Pak. Wah. Oh, mungkin gitu dulu ya teman-teman, Sobat Argia dimanapun berada. Buat kalian yang masih bingung tentang BMC nih, kalau masih pengen tahu dan pengen belajar lebih lanjut, monggo Pak, kasih teman-teman ini biar bisa gabung sama kita nih. Oke, ya bagi Sobat Argia nih yang pengen lebih mendalam tentang BMC ya kan, nanti Anda bisa join nih ya di kampus kami ya, Siap. kampus Argia Academy, sekolah desain marketing dan juga teknologi informasi ya, nanti bisa gabung baik mungkin secara online atau offline. Tapi kalau memang Anda pengen masih apa ya istilahnya penasaran banget ya dengan Iya, Pak. BMC ya, nah Anda bisa langsung bisa komen aja nih ya Iya. di bawah ini gitu ya, di Langsung video ini komen aja nggak apa-apa ya, atau nanti Anda bisa juga apa namanya kalau misalnya komennya nggak dibalas-balas gitu ya nggak dibalas-balas komennya gitu kan. Iya. Nah Anda nanti bisa kontak ya ke nomor 082 142 334 ya. Nah, itu seperti itu dicatat. ya, catat ya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Mas Kita. Nah, Sobat Argia, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap ikutin terus Argia Academy. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih. Terima kasih Pak.